kami OJK bersama juga dengan Bursa Efek Indonesia telah mengundang Asosiasi Emiten Indonesia. Nah, saya berdiri saat ini bersama Pak Arman yang adalah Ketua Asosiasi Emiten Indonesia. Dan juga dari Bursa Efek Indonesia ada Pak Jeffrey, pejabat sementara, pemangku jabatan Direktur Utama di Bursa Efek Indonesia, serta Pak Nyoman, Direktur Pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman sekalian, tadi kami telah melakukan diskusi yang sangat baik, sangat terbuka dan konstruktif, membahas secara lebih mendalam salah satu program percepatan reformasi penguatan integritas di pasar modal kita, khususnya yang terkait dengan kebijakan peningkatan porsi free float yang akan kita dorong menjadi 15% dari kondisi saat ini di angka 7,5%. Kami tentu ingin menegaskan kembali bahwa kebijakan peningkatan free float ini akan menjadi bagian integral dari agenda reformasi di pasar modal Indonesia. Tentu tujuannya adalah untuk terus memperkuat struktur pasar kita, semakin meningkatkan likuiditas. Tentu kita ingin juga ini akan memperluas basis investor publik dan pada akhirnya mendorong peningkatan tata kelola di emiten kita yang akan semakin baik dan semakin transparan ke depannya. Penerapan free float yang lebih terbuka dan memadai ini akan meningkatkan juga porsi partisipasi publik dalam kepemilikan saham. Tentu ini akan memperkuat kontrol publik terhadap emiten-emiten kita dan menjadikan pasar modal Indonesia semoga menjadi lebih atraktif, terutama bagi para investor kita, baik di domestik, individu retail, institusi, maupun terutama investor global atau investor asing. Pada pertemuan pagi hari ini, Pak Arman dan rekan-rekan dari pengurus Asosiasi Emiten Indonesia tentu mewakili diskusi yang sebelumnya sudah dilakukan bersama para anggota di AEI, menyampaikan komitmen dukungan dan yang komprehensif terhadap arah kebijakan yang kita canangkan tersebut. Nanti kita sama-sama dengar dari Pak Arman. Dan dukungan ini ternyata tadi tidak hanya terkait isu khusus terkait peningkatan free float tadi, tapi bahkan pada hari ini kami menerima berbagai aspek masukan lainnya dari AEI. Seperti terkait penerapan kebijakan free float ini agar dilakukan secara bertahap, terukur dan hati-hati, tentu melihat kondisi kapasitas pasar dan juga risiko-risiko yang menyertai peralihan tersebut. Kemudian tadi juga ada masukan yang baik terkait penguatan transparansi informasi Ultimate Beneficial Ownership atau UBO. Bahkan terkait reklasifikasi investor, ini juga ada masukan yang baik untuk meningkatkan kualitas basis investor. Dan tentu dukungan atas peningkatan keterbukaan informasi kepemilikan saham yang nanti akan didorong untuk kepemilikan saham di atas 1%. Ada masukan juga terkait penataan peran dan keterbatasan tertentu bagi investor institusi guna menjaga keseimbangan pasar. Nah, ini tentu kami sejalan. Pada saat ini kita gulirkan, berbarengan kita juga harus memikirkan bagaimana mendorong lebih banyak partisipasi aktif dari investor-investor institusi besar, baik domestik maupun global. Dan terakhir yang tidak kalah penting, kami mendiskusikan juga bagaimana kita bersama akan terus mendorong penguatan program pendidikan berkelanjutan dan juga literasi keuangan bagi para investor kita, termasuk pendidikan berkelanjutan bagi para pengurus emiten-emiten kita. Tentu komitmen ini mencerminkan bagaimana kita sudah mendapatkan keselarasan pandangan antara kami di otoritas regulator dan juga pelaku industri yang dalam hal ini adalah teman-teman di Asosiasi Emiten Indonesia, bahwa kita sejalan reformasi dan percepatan mendorong reformasi integritas di pasar modal harus dilakukan secara bersama, secara menyeluruh. Tidak hanya pada struktur kepemilikan saham, tapi juga menyangkut aspek-aspek terkait lainnya, transparansi, tata kelola, dan tentu kualitas partisipasi dari para investor dan pengurus dari emiten. Kami juga perlu menyampaikan
bahwa kebijakan ini sebetulnya juga sudah mendapatkan dukungan penuh pada saat kami melakukan rapat kerja bersama parlemen di Komisi 11 DPR RI yang memberikan arahan, instruksi dan dukungan kepada OJK dan Bursa terkait dengan peningkatan besaran free float dan regulasi yang akan dilakukan ke depannya. Beberapa catatan misalnya agar hal tersebut diarahkan untuk memperkuat emiten yang semakin berkapitalisasi besar, terus mendorong peningkatan likuiditas pasar, tentu terus mencegah manipulasi harga yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh para pelaku di pasar, memperkuat transparansi dan kepercayaan dari investor, dan pada akhirnya terus menghadirkan berbagai produk dan layanan agar dapat mendorong pendalaman pasar di Indonesia. Dan teman-teman sekalian, kalau mengingat apa yang disampaikan di Senin yang lalu, arah kebijakan dan rencana aksi kita ini kembali saya tegaskan inline dengan praktek dan ekspektasi dari global index providers. Dan tentu dalam hal ini menempatkan tingkat free float sebagai salah satu indikator penting dalam mereka menilai kualitas pasar dan memperhitungkan perhitungan indeks yang akan mereka lakukan. Perlu juga dicatat bahwa implementasi kebijakan ini akan terus kita pantau, kita monitor dengan ketat agar ini semua dilakukan dengan azas kehati-hatian yang tinggi. Dan kami bersepakat nanti teman-teman akan mendapatkan informasi konsep atau draft peraturan bursanya. Nanti dapat dilihat di sana bahwa ini akan kita lakukan secara bertahap dan juga secara terukur, dan terus akan membuka ruang dialog yang erat dengan industri yang terdampak serta semua pemangku kepentingan agar pada saat berjalannya kita dapat terus mengidentifikasi setiap risiko dan secepat mungkin mengantisipasi dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Dalam hal ini OJK bersama Bursa Efek Indonesia akan terus menilai dan memperhatikan kesiapan dari masing-masing emiten yang harus meningkatkan porsi free float-nya dimaksud, dan terus memantau kesiapan dan kondisi pasar, serta tentu yang utama kapasitas penyerapan investor kita pada saat kebutuhan penggalangan dana tambahan ini dilakukan pada saat kita melakukan peningkatan free float dimaksud. Ini semua tentu dalam menghadirkan agar transisi nanti berjalan secara tetap sehat dan tentu tidak menimbulkan disrupsi atau gangguan yang tidak kita inginkan. Sebagai langkah awal, Bursa juga sudah merencanakan dan akan segera menyiapkan hot desk serta tim khusus, betul ya Pak Jeffrey dan Pak Nyoman, yang nanti akan mendampingi Pak Arman dan kawan-kawan di Asosiasi Emiten Indonesia dan setiap individu emiten yang tercatat di bursa kita, untuk betul-betul memandu dan memastikan kesiapan mereka dalam proses mereka menyesuaikan dengan kebijakan yang baru ini. Di saat yang sama tadi kami juga sudah mendapatkan keinginan dan komitmen dari Pak Arman dan kawan-kawan di AEI yang akan terus secara intens juga melakukan koordinasi serta melaksanakan berbagai kegiatan bersama OJK dan Bursa dalam hal ini, guna menyelaraskan setiap pelaksanaan kegiatan dan agenda-agenda yang kita sepakati. Kedepan teman-teman sekalian, kami tentu meyakini bahwa free float yang lebih tinggi, lebih terbuka, akan semakin meningkatkan minat investasi dari para investor, terutama tentu termasuk minat investasi dari investor asing, dan akan semakin memperbesar porsi kontrol publik yang diwakili oleh para investor publik, serta mendorong terbentuknya ke depan perusahaan-perusahaan tercatat baru di Indonesia yang semakin memenuhi standar internasional dari kelembagaan, kegiatan usaha, dan terutama praktek tata kelola yang dilakukan.